Nabi SAW, Rasulullah ngajarkan itu bagaimana kita menjadi sesuatu kafah, cukup. Makanya kalau dari kecil nggak benar, nggak usah nunggu besar, kadang nggak sampai umur, balap-balapan motor segala macam kecelakaan, terus akhirnya dikubur tinggal, nah, gara-gara kenakalan, karena nggak benar dari pertama-tama, nggak hati-hati, akhirnya kesambet itu anak nggak sehat, kesambet setan itu jadi hilang akalnya, nggak ketulung, baru terus menyesal anak ini, ya alhamdulillah jadi benar, akhirnya jadi anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di waktu yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, di majelis Raudhatul Jannah, mudah-mudahan Allah selalu melimpah curahkan keberkahannya, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia hidup dalam setiap waktu mendapatkan rezeki, mendapatkan sehat, mendapatkan apa segala kebaikan. Suatu nanti manusia mati membawa bekal selama di dunia, terutama bekal banyaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak Allah jadikan kita golongan orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, amin, Allahumma amin. Yang pertama Al-Fakir hormati Ustaz Mahmudi, mata'an Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan antum semua mudah-mudahan dikabul hajat, dijadikan anak yang soleh, bakti kepada orang tua, manfaat ilmu dunia akhirat, setafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu malam ada seorang anak, dia menangis tengah-tengah malam, nangis jam 2:30 malam, nggak tahu kenapa nih, sampai teriak-teriak, sampai ibu bapaknya bangun, dilihat, kenapa nih bocah? Kenapa nih anak kok sampai teriak-teriak? Aduh, tengah-tengah malam. Ternyata sampai pagi nggak berhenti, kesambet setan, kesurupan. Kenapa sebabnya? Jadi kalau hidup itu harus jadi orang yang jujur, amanah. Harus amanah. Kalau siang di rumah, apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan sama orang tua. Kalau misal disuruh jam 1:30 tidur, ya tidur. Jam 1:30 siang disuruh tidur malah main, berarti dia nggak jujur, nggak amanah.
dipesenin, ya nggak dijalanin, ya, disuruh diharusin istirahat, malah nggak istirahat. Nah, berarti bohong. Nah, akhirnya tuh anak tadi ternyata sampai akhirnya kesambet setan, nggak ketulung gara-gara memang dia sering bohong, orang sering bohong itu nggak akan hidupnya senang. Orang kalau nggak jujur hidupnya nggak akan senang, nggak akan manfaat yang dipunya nggak berkah. Misal punya uang cepat habis, ya, karena nggak ada keurus maunya itu nggak teratur. Allah nggak berikan, nggak ditata Allah, nggak dikasih jalan mau kepengen hatinya, karena hatinya rusak. Nah, kalau orang hidup, ya, dia ini ada orang yang belum dia besar tapi soleh. Sebaliknya anak yang kesambet tadi rajin sholat. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah diutus Nabi seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Kenapa orang itu dia begitu besar jadi ustadz, jadi guru, jadi orang soleh? Karena dari kecil soleh. Kenapa orang udah besar jadi koruptor, jadi penjahat, ya, jadi orang nggak benar? Karena dari kecil nggak benar. Nabi SAW, Rasulullah ngajarkan itu bagaimana kita menjadi sesuatu kafah, cukup. Makanya kalau dari kecil nggak benar, nggak usah nunggu besar. Kadang nggak sampai umur, yo, balap-balapan motor segala macam kecelakaan, terus akhirnya dikubur, meninggal. Nah, gara-gara kenakalan, karena nggak benar dari pertama-tama, nggak hati-hati. Akhirnya kesambet itu anak nggak sehat, kesambet setan itu jadi hilang akal, ya, nggak ketulung. Baru terus menyesal anak ini, ya alhamdulillah jadi benar. Akhirnya jadi anak soleh. Anak soleh wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Enggak pernah bohong. Segala sesuatu yang dia lihat dia katakan itu. Ditanya dari mana, dibilang dari mana. Wa tawassaw bil haq, apa yang diucapkan itu yang benar, enggak yang salah. Termasuk amanah, sedih, jujur, ini kebaikan. Bakal jadi anak yang baik, anak yang enggak ngelawan apa yang disuruh orang tua. Birrul walidain, taat kepada orang tua. Rasulullah yatim. Nabi ketika dikandung wafat ayahandanya Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat. Lahir 6 tahun wafat Sayyidah Aminah ibundanya. Terus Rasulullah hidup sendirian, diasuh kakeknya Abdul Muthalib. Terus wafat kakeknya sama pamannya Abu Thalib. Begitu Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan Nabi. Bagaimana orang dia menjadi ihsan, menjadi baik, mempunyai akhlakul karimah, melihat di diri Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada di diri Nabi Muhammad. Anak kesambet setan di diri dia itu kemasukan setan, karena hatinya kotor, ada penyakit munafik, penyakit dia suka berbicara bohong. Idza hadatsa kadzab, kalau berbicara dia bohong. Idza wa'ada akhlaf,
Kalau berjanji ngingkar. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khan, apabila diberi amanah ia khianat. Akhirnya hidupnya sia-sia, untung masih ketulungnya, masih diberi Allah Subhanahu wa taala sehat. Nah, kalau sampai segala apes nggak dapat senang sama sekali tambah, nah akhirnya ya seperti itu yang Rasulullah katakan. Makanya kalau hidup orang nggak hati-hati, ya orang gampang dia celaka dalam hidup. Misal seneng duit segala macam, seneng maksiat segala macam. Kata Nabi, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. Celaka orang yang ngabdi kepada uang dinar dan uang dirham. Pikirannya kesenangan, urusan dunia, nggak pernah mau belajar, nggak pernah taat. Nah, ini durhaka, nggak pernah senang, nggak bakalan senang di dunia, di akhirat. Lah nggak senang dunia ini orang yang buruk. Ya, amalu syar, amal yang buruk, amal la tuqbal indallah. Amal pun yang nggak diterima Allah. Apa ibadahnya orang munafik itu? Sholat nggak diterima, puasa nggak diterima, Ramadannya sia-sia. Biasanya memang orang, kalau dia orang ini memang tukang bohong, ya, puasa ya tetap aja dia tukang bohong, walaupun bulan apa aja itu, ya, karena kebiasaan. Nah itu kalau nggak dibiasakan apa-apa yang baik, ya akhirnya jadi begitu. Sambat, akhirnya hidupnya nggak banyak musibah terus, karena susah, dia susahkan dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah wafat Nabi usia 63 tahun. Jadi orang hidup bakalan mati, ya, orang hidup ini bakal mati. Jadi kalau kemana-mana apa segala macam jangan pernah takut, karena semua manusia bakal ketemu satu makhluk. Satu makhluk ini itu besar, ya, malaikat Israel alaihi salam. Terus kita cabut nyawa. Selama belum waktunya orang mati, ya gak bakalan mati. Melihat setan takut setengah mati, kapan mati? Nah, setan itu ganggu, ya, sampai masuk ke aliran darah setan. Kalau enggak soleh gampang kesambet setan. Enggak pernah wudu, ya enggak pernah sholat, jarang-jarang sholat. Sholat harus dikerjakan 5 waktu. Enggak boleh subuh dikerjakan, zuhur enggak, asar dikerjakan, maghrib dikerjakan, isya dikerjakan, subuh enggak. Enggak boleh, harus dikerjakan 5 waktu. Harus dipaksain. Bagaimana enggak ninggalkan nanti? Kalau biasa hati-hati perkara sholat, enggak mau ninggalin sholat sampai doyan sholat, ini Allah akan beri jagaan. Ada di samping manusia itu yang ngedampingi, namanya korin. Korin itu ada 10. Pagi subuh, begitu sholat subuh orang itu dijaga sampai duha, dijaga satu lagi 10 giliran ngejagain orang ini, ya. Bentuknya malaikat, ada nyebutnya jin korin apa segala itu, kata guru-guru begitu. Terus nanti zuhur, bagian yang waktu zuhur, kalau sembahyang, kalau sholat. Kalau dia nggak sholat, jinnya udah pada geloyoran, pada tidur-tiduran segala macam, nggak diurusin. Akhirnya begitu ada jin-jin kafir ngeganggu, setan-setan bala demit, nah, bisa kerasukan karena hatinya nggak kuat, tubuhnya nggak kuat, otaknya oleng, pikirannya nggak khusyuk karena nggak pernah ngerjakan sholat. Yang memang sholat ini harus benar-benar paling diperhatiin. Orang mau ngapain kayak segala macam, sholat. Karena kalau dia sholat, dia bakal taat sama orang tua. Kalau dia sholat, dia bakal ngerti waktu-waktu, ya, bakal ngerti waktu-waktu. Dan kalau dia sholat, nggak akan lidahnya gampang bohong kepada orang tua. Kalau orang sholat ini nguatkan hati, nguatkan diri, zikru jawarih dikatakan. Berarti Habib kenapa kok dia orang padahal sholat kok sholatnya nggak diterima? Karena dia munafik, karena dia lebih dulu, ya, bohong daripada sholatnya. Makanya hati-hati. Begitu pernah salah sama
Orang tua langsung minta maaf sama Allah, tobat, minta maaf sama Allah, nggak akan ngulang lagi. Janji sama Allah, minta sama Allah, ud'uni astajib lakum. Disuruh meminta kepada Allah. Ya, kalau nggak mau mengingat Allah, nggak mau minta kepada Allah, ya akhirnya deketnya sama setan terus. Pikiran sedikit apa, kepingin apa. Mikir apa sedikit, kepingin apa. Padahal itu setan. Alladzi wasisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ya, itu bangsa jin yang mengbisik-bisikkan di telinga. Akhirnya ya jadi nggak benar karena setan pembohong setan. Ya, setan ini ana khairu minhu kata iblis. Raja setan itu. Aku lebih baik daripadanya. Ana khairu minhu. Khalaqtani minar. Aku dibuat dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia bilang iblis laknatullah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku lebih baik ya Allah daripada Adam. Karena Adam itu dibuat dia dari tanah, sedang iblis dibuat dari api. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Wah, susah. Tapi nyusahin diri sendiri. Kalau nggak bisa orang itu siddiq, jadi orang yang jujur, yang mulia di sisi Allah, sampai dikatakan akan bersebelah dengan Nabi Muhammad, anak-anak soleh. Ya, dia yatim, anak yang yatim. Ya, itu nanti Nabi di belakang anak-anak yatim. Udah, terus Nabi bakal melihat orang yang dari kecil dia benar, dia lihat sama Allah sama Rasulullah, daripada orang yang baru besar baru dia benar. Membawa hidup, dibawa sampai terus mati. Amanah dalam hidup, jujur. Bagaimana caranya ngelawan iblis, ngelawan setan? Karena setan ini musuh yang nyata, maksudnya musuh paling dekat. Jadi kalau musuh lainnya selain dia, pokoknya apa segala macam perkara-perkara buruk setelahnya iblis. Paling pertama dia. Kenapa? Karena iblis ini juga pernah ganggu Nabi Muhammad SAW. Jadi saking luar biasanya itu makhluk iblis laknatullah. Terus Allah berikan ya akal dia terbuka. Allah buka pikirannya karena hatinya nggak mau bohong, nggak mau punya sifat ini kadzabun, mukadzibun, utus pakar, de ahli bohong. Akhirnya begitu besar jadi orang nggak benar, ngebohong sana ngebohong sini segala macam. Duit itu banyak, naudzubillah, duit nggak manfaat sama sekali. Tapi orang soleh nggak punya apa-apa, cuman di hatinya selalu mengingat Allah, selalu ibadah, kesenangan hati yang nggak ada ukuran, nggak bisa dibayar dengan apapun. Di saat salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Senin Jumat laki-laki itu dikerjakan, itu nggak ada sesuatu apapun melebihi kelezatan rasanya, nikmatnya, manfaatnya segala macam. Qala Rasulullah, as-salatu imaduddin. Ya, man aqamaha faqad aqamadin. Ya. Siapa mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Mantarokaha, siapa meninggalkan salat faqad hadamadin. Maka orang itu menghancurkan agama. Sembayang langsung orang ini hatinya seperti hati Nabi Muhammad. Orang salat langsung, kalau Rasul manjadda wajib. Kalau niat dia salat terus dikerjakan langsung seketika. Pertama dia kerjakan salat, dihitung salat itu doa, salat itu istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Dengan dia meminta kepada Allah sesuatu, dan fadilah salat ini mengalahkan segala sesuatu. Apa segala yang diciptakan paling sempurna makhluk Allah manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kalau Rasul dikatakan Nabi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dikatakan di situ mukmin manusia. Bukan malaikat, bukan jin.
Kenapa? Karena pemimpin makhluk Allah Nabi Muhammad. Ya, pemimpin segala sesuatu yang Allah jadikan dia Nabi Muhammad awal wal akhir, yang pertama dan yang terakhir. Karena seorang itu dia sholat benar-benar ngerti sholat untuk nyembah Allah Subhanahu wa taala, dia takbiratul ihram, langsung Allah beri hatinya terjaga, terlindungi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baca ratib itu dia baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nabi setiap malam Nabi susah tidur karena gangguan si iblis itu, ya. Nabi menghadap ke kiri, Nabi ucapkan itu 3 kali, terus Nabi ngeludah kecil begitu, bukan coh gitu, bukan begitu. Jadi iblis ini musuh yang nyata. Gak usah pakai kacamata nih. Orang pakai kacamata udah gak kelihatan ngumpet di mana. Dia bisa mendekat itu, ya, memedih itu. Mudah-mudahan Allah berikan hati kita bersih, hati kita menjadi hati orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang muflihin, orang yang beruntung, bukan orang-orang yang ghafilin, orang yang lupa, orang yang khasirin, orang yang merugi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan Allah sudah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Orang enggak akan pernah membawa iman mati su'ul khatimah, ya, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang itu beriman kepada Allah dan bukan golongan munafik. Wa amilu sholihat, setelah iman dibawa dan dia banyak melakukan amal soleh, amal yang baik. Apa salat? Amal soleh ini salat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terus amanah, jujur, enggak pernah bohong, enggak pernah ngelawan segala macam. Karena disuruh Allah taat kepada orang tua, dia enggak taat kepada orang tua berarti mengkhianati Allah. Enggak taat kepada Allah, durhaka. Wa tawassaw bis sabr. Terus sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.